Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Aprilia dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk aljabar dengan submateri mengenal bentuk aljabar. Siap semua? Lanjut. Sebelum kita masuk materi, jadi tujuan pembelajaran kali ini ialah melalui video ini peserta didik dapat memahami dan menjelaskan istilah dari koefisien, variabel, konstanta, dan suku pada bentuk aljabar. Bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarannya. Perhatikan tabel berikut. Misalkan, apel dimisalkan dengan huruf A, pisang disimbolkan dengan huruf P, dan tomat disimbolkan dengan huruf T. Kata dan disimbolkan dengan plus. Jadi, kita lihat gambar pertama. Jika dia 2 apel, berarti dia menjadi 2A. Jika 1 apel dan 3 pisang, maka simbolnya menjadi 1A dan 3P. Jika dia 3 tomat dan 2 apel, maka disimbolkan menjadi 3T dan 2A. Jika 3 apel, 1 tomat, dan 3 pisang, maka disimbolkan dengan 3A ditambah 1T ditambah 2P. Sehingga dari tabel berikut diperoleh bentuk-bentuk berikut: 2A, 1A ditambah 3P, 3T ditambah 2A, 3A ditambah 1T ditambah 2P. Nah, bentuk-bentuk ini dinamakan bentuk aljabar. Perhatikan bentuk aljabar berikut. 24x kuadrat ditambah 5y kuadrat dikurang 12xy ditambah 8y dikurang 7. Jika kita lihat di sini, angka atau bilangan yang berada di depan huruf itu dinamakan angka koefisien. Sedangkan huruf yang berada di samping bilangan atau angka itu dinamakan variabel. Sedangkan angka yang tunggal yang tidak punya temannya atau yang tidak punya huruf di belakangnya itu dinamakan konstanta. Nah, dari contoh bisa kita simpulkan variabel adalah lambang atau notasi yang menyatakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya atau huruf yang berada di belakang bilangan. Koefisien adalah bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel atau bilangan yang berada di depan huruf atau variabel. Selanjutnya, konstanta. Jadi, konstanta adalah bilangan tetap atau suku tunggal yang tidak mengandung peubah. Jadi, dari bentuk aljabar ini bisa kita dapatkan bahwa variabelnya adalah x kuadrat, y kuadrat, xy, dan y. Sedangkan untuk koefisiennya itu ialah 24, 5, min 12, dan 8. Untuk konstanta sendiri, karena dia di sini pengertian konstanta adalah suku tunggal yang tidak mengandung peubah. Jadi, negatif 7 ini merupakan konstanta. Lanjut. Suku. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda positif dan negatif.
Suku terdiri dari yang pertama, suku 1 atau monomial. Contohnya 3A negatif 6X negatif A pangkat 2B. Kedua, suku 2 atau binomial. Contohnya 5A ditambah 6. Kenapa dia binomial? Di sini lihat. Suku itu ialah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda positif dan negatif. Di sini 5A tambah 6 itu dipisahkan oleh tanda positif. Jadi ada dua suku, yaitu 5A dan positif 6. Begitu juga dengan 7X pangkat 2 dikurang 6Y. Itu ada dua suku juga. Yang pertama 7X pangkat 2 dan yang kedua negatif 6Y. Begitu juga dengan contoh yang ketiga. Berarti suku yang pertamanya negatif 3P pangkat 2 dan suku keduanya positif 6PQ. Ketiga, suku 3 atau trinomial. Jadi suku 3 itu artinya dia terdiri dari 3 suku. Coba dilihat contohnya, 9X dikurang 4Y ditambah 7 itu terdiri dari 3 suku. Suku yang pertamanya 9X, yang kedua negatif 4Y, dan yang ketiga positif 7. Untuk contoh berikutnya, suku yang pertamanya 6X pangkat 2, yang kedua positif 3XY, dan yang ketiga negatif 8Y pangkat 2. Terakhir, yaitu suku banyak atau polinomial. Contohnya, 24X kuadrat ditambah 5Y kuadrat dikurang 12XY ditambah 8Y dikurang 7. 24X kuadrat merupakan satu suku, 5Y kuadrat juga merupakan satu suku, negatif 12XY juga merupakan satu suku, dan 8Y juga merupakan satu suku, dan negatif 7 juga merupakan satu suku. Yang di belakang. Setelah kita tentukan sukunya, kita pindahkan ke dalam tabel. Jadi negatif 3A pangkat 3B pangkat 2 itu variabel ingat, huruf yang berada di samping bilangan atau angka. Jadi hurufnya A pangkat 3, B pangkat 2. Nah, untuk koefisiennya berarti nilai yang berada di depan variabel. Berarti nilainya berapa? Negatif 3. Konstantanya tidak ada karena dia bukan merupakan suku tunggal, karena dia ada variabel dan koefisien. Sama juga halnya dengan positif 3A pangkat 2, berarti variabelnya A pangkat 2 dan koefisiennya positif 3. Untuk positif 5B pangkat 5 berarti variabelnya B pangkat 5 dan koefisiennya positif 5. Untuk negatif AB pangkat 2 variabelnya AB pangkat 2, koefisiennya negatif 5. Nah, untuk positif 3 karena dia suku tunggal berarti dia bukan merupakan variabel, bukan merupakan koefisien, tapi dia merupakan konstanta. Di sini jumlah sukunya ada 5. Lanjut, suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel yang sama dan pangkatnya juga sama. Contohnya, tentukan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 9K tambah 8M dikurang 4KM dikurang 15K ditambah 7KM. Mana suku-suku yang sejenis? Ingat, suku sejenis itu ialah suku yang mempunyai variabel yang sama. Yang pertama kita lihat 9K. 9K ini ada nggak temannya yang sesama 9K? Ternyata setelah kita lihat ada di sini, negatif 15K. Berarti suku yang sejenis yaitu 9K dan negatif 15K. Kita lihat lagi, adakah yang sama? Kita lihat 8M,
Adakah yang sama 8M? Ternyata tidak ada. Kita lanjut dengan negatif 4km. Negatif 4km ternyata yang samanya ada, positif 7km. Sehingga suku yang sejenis yaitu negatif 4km dan 7km. Untuk soal yang kedua, 7P pangkat 2 dikurang 8P pangkat 2Q dikurang 11P ditambah P pangkat 2Q. Suku-suku yang sejenisnya yaitu kita lihat di sini. 7P pangkat 2, adakah temannya yang sama 7P pangkat 2? Ternyata tidak ada. Ya udah, kita lanjutkan dengan suku di sebelahnya. Negatif 8P pangkat 2Q. Ternyata ada P pangkat 2Q. Jadi suku yang sejenisnya yaitu negatif 8P pangkat 2Q ditambah negatif 8P pangkat 2Q dan P pangkat 2Q. Sedangkan negatif 11P dia tidak mempunyai teman, jadi dia bukan merupakan suku yang sejenis. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih telah mengikuti pelajaran matematika kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.